Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Abidah dalam mata pelajaran Geografi kelas 12 SMA. Kalau ngomongin geografi, yang membedakan geografi dengan ilmu yang lain adalah karena dia menggunakan sudut keruangan. Salah satu poin yang sering kali dibahas dalam geografi adalah lokasi atau tempat terjadinya suatu fenomena. Fenomena-fenomena tersebut biasanya terjadi dalam suatu wilayah. Nah, apa sih wilayah itu? Mari kita bahas. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang konsep wilayah dan tata ruang. Ada beberapa poin penting yang harus kita bahas. Yang pertama, wilayah dan perwilayahan. Yang kedua, pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Yang ketiga, perencanaan tata ruang. Langsung saja kita bahas poin yang pertama, yaitu wilayah dan tata ruang. Wilayah itu apa sih? Wilayah itu bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu dan berbeda dengan bagian permukaan bumi yang lain. Setiap wilayah itu pasti memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan wilayah itu dengan wilayah lainnya. Faktor pembedanya dilihat dari aspek geografi. Masih ingatkan pelajaran geografi kelas 10? Kita pernah membahas tentang aspek geografi. Aspek geografi itu ada dua, aspek fisik dan juga aspek sosial. Aspek fisik contohnya ada dataran tinggi dan juga dataran rendah, seperti dataran pantai. Itu kalau kita lihatnya dari segi topologi atau bentuk muka buminya. Sedangkan aspek sosial contohnya kawasan perindustrian dan juga kawasan pemukiman. Nah, wilayah itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada yang namanya formal region atau wilayah formal. Yang kedua, wilayah fungsional atau nodal region. Dan yang terakhir adalah wilayah perencanaan atau pengelolaan, yaitu planning region atau programming region. Wilayah formal adalah wilayah yang memiliki ciri yang homogen atau sama. Homogenitas itu berdasarkan pada ciri fisik atau sosial budaya. Contohnya wilayah perbukitan. Wilayah perbukitan itu memiliki ciri yang sama, yaitu terdiri dari banyak bukit. Wilayah formal ini biasanya bersifat statis, karena butuh waktu yang lama untuk berubah dari sifat utama wilayahnya. Dan di wilayah ini, ada yang namanya wilayah inti atau core region. Wilayah inti ini digunakan sebagai daerah yang pertama kali berkembang, tapi bukan pusat interaksi dengan wilayah yang lainnya. Wilayah yang kedua adalah wilayah fungsional. Wilayah fungsional dicirikan dengan adanya interaksi antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Interaksi ini seringnya bersifat ekonomi dan aktivitasnya paling banyak terjadi di pusat wilayah. Sedangkan daerah-daerah yang ada di sekitarnya berfungsi untuk mendukung kegiatan yang ada di pusat wilayah tersebut. Contoh, wilayah Jabodetabek. Wilayah Jabodetabek ini adalah pusat kegiatannya berada di kota Jakarta. Sedangkan kota-kota yang ada di pinggiran seperti Tangerang, Depok, Bekasi, dan juga Bogor itu bertujuan sebagai daerah pendukung yang mendukung aktivitas utama yang ada di kota Jakarta. Yang terakhir adalah wilayah perencanaan atau pengelolaan. Wilayah ini bisa berupa wilayah administratif yang memiliki sifat alami atau non-alami dan dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan nasional. Contoh, pembentukan kawasan pengembangan ekonomi terpadu.
Kawasan ini merupakan wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memiliki potensi untuk cepat tumbuh dan mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. Misalnya, ada industri manufaktur yang menjadi sektor unggulan di Palu dan industri pariwisata yang menjadi sektor unggulan di Morotai. Biasanya butuh dana investasi yang sangat besar bagi pengembangan kawasan ekonomi ini. Nah, setelah tadi kita sudah membahas tentang wilayah dan juga klasifikasinya, sekarang muncul istilah yang namanya perwilayahan. Loh, emangnya beda ya wilayah dengan perwilayahan? Perwilayahan dalam ilmu geografi itu dikatakan regionalisasi atau upaya membagi-bagi permukaan bumi menjadi unit teritorial dalam lingkup dan tujuan tertentu. Atau dalam kata lain, perwilayahan itu adalah proses pengelompokan wilayah geografis yang mempunyai karakteristik tertentu yang membedakan wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Contohnya apa? Contohnya, peta persebaran fauna dunia. Ada yang namanya kawasan oriental, ada kawasan paleartik, Etiopian, neotropika, neoarktik, dan juga Australia. Penggolongan kawasan-kawasan tersebut didasarkan pada ciri dan karakteristik tertentu yang dimiliki oleh wilayah masing-masing. Contoh lainnya peta persebaran negara Asia Tenggara atau ASEAN. Cukup sekian materi kita pada kesempatan kali ini dan terima kasih atas perhatiannya. Untuk pembahasan materi kita selanjutnya akan saya sampaikan pada kesempatan berikutnya. Semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.